Perkenalkan, nama saya Leona Suryadi Suptan dari kelas 4 MNMF dengan nomor MPM 2041256. Jadi video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah hukum bisnis. Kasus yang akan saya bahas adalah kasus pengingkaran janji dengan nomor 19 PDT.G.S 2019 PN.GTO dengan pihak penggugat ada Purwanto selaku pemimpin cabang PT BRI. Lalu juga ada Andi Anggoro, Dimas Aji Saputra, Muhammad Irfan, Muhammad Arif Oli, Jeffrianto Hasan, Salim Rauf, dengan pihak tergugat 1 Wisnawati Yasin dan pihak tergugat 2 yaitu Fadli Bakari Pandingo. Ada beberapa alasan yang mendasari penggugat mengajukan gugatan, yaitu yang pertama, tergugat 1 dan 2 mengakui telah menerima pinjaman uang sebesar 90 juta kepada penggugat yang didasari dengan surat pengakuan hutang nomor B203-25-07-2012 tanggal 25 Juli 2012. Yang kedua, pembayaran pinjaman dilakukan setiap tanggal 25 selama 24 bulan atau 2 tahun sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang tersebut. Yang ketiga, untuk menjamin pinjaman, tergugat 1 dan 2 memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan asli SHM nomor 329 tanggal 19 November 2009 atas nama Fadli Bakari yang disimpan oleh penggugat. Lalu keempat, jika tergugat 1 dan 2 tidak dapat membayar hutangnya tepat waktu, maka penggugat berhak menjual agunan tersebut. Yang kelima, bahwa tergugat 1 dan 2 tidak memenuhi kewajiban atau wan prestasi atau ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 surat pengakuan hutang nomor B203-25-07-2012 tanggal 25 Juli 2012. Yang keenam, bahwa tergugat 1 dan 2 sampai saat ini tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman tergugat menunggak sebesar Rp164.129 yang menjadi kredit dalam kategori kredit macet. Lalu yang ketujuh, penggugat harus menanggung kerugian yang disebabkan tergugat 1 dan 2 karena penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang menjadi sumber pinjaman tergugat 1 dan 2. 8. Bahwa atas kredit macet tersebut, penggugat telah melakukan penagihan kepada tergugat 1 dan 2, baik datang secara langsung ke tempat tinggalnya maupun memberikan surat penagihan atau peringatan kepada tergugat 1 dan 2. Yang kesembilan, kerugian yang dialami oleh penggugat yaitu kerugian pokok Rp64.493.323. Lalu bunganya Rp7.673.806 dengan total Rp72.164.129. Lalu yang ke-10, bahwa dengan menunggaknya angsuran tergugat 1 dan 2 tersebut mengakibatkan penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok sebesar Rp64.490.323. Berikut ada dasar pertimbangan hakim dalam putusan. Yang pertama yaitu menimbang bahwa terhadap petitum 1, gugatan penggugat akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum gugatan yang lain. Menimbang bahwa dalam petitum 2 gugatan, penggugat memohon agar pengadilan menyatakan demi hukum perbuatan tergugat adalah wan prestasi kepada penggugat. Menimbang bahwa dalam gugatannya, penggugat telah mendalilkan bahwa berdasarkan surat pengakuan hutang nomor B203-25-07-2012 tanggal 25 Juli 2012, penggugat telah memberikan pinjaman kepada tergugat 1 dan 2 sebesar 90 juta rupiah. Lalu ada kesepakatan bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 24 bulan sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang nomor B203-25-07-2012
sebesar Rp4.830.000. Pada setiap tanggal 25 atau selambat-lambatnya pada tanggal 25 ditambah 7 hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan. Menimbang bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa tergugat 1 dan 2 tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan surat pengakuan hutang nomor B203-25-07-2012 tanggal 25 Juli 2012, tergugat 1 dan 2 tidak membayar lunas pinjaman, sehingga pinjaman tergugat 1 dan 2 menunggak sebesar Rp72.164.129 yang menjadikan kredit dalam kategori kredit macet. Menimbang bahwa akibat kredit macet tersebut, penggugat telah melakukan penagihan kepada tergugat 1 dan 2, baik datang secara langsung ke tempat tinggalnya maupun memberikan penagihan atau peringatan kepada tergugat 1 dan 2. Menimbang bahwa dalam jawabannya, para tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat. Yang pertama yaitu tergugat 1 dan 2 melakukan pinjaman uang kepada penggugat sebesar 90 juta dan menyepakati bahwa akan membayar 4.830.000 pada tanggal 25 atau selambat-lambatnya pada tanggal 25 ditambah 7 hari kerja. Yang kedua, tergugat 1 dan 2 tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang ditentukan dan melakukan penunggakan sebesar Rp72.164.129. Yang ketiga, penggugat telah melakukan penagihan hutang kepada tergugat 1 dan 2. Lalu menimbang bahwa atas dasar bukti-bukti yang diajukan di persidangan, hubungan hukum antara penggugat dan tergugat telah dituangkan dalam surat pengakuan hutang nomor B203-25-07-2012. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Menimbang bahwa pokok gugatan penggugat adalah perbuatan wan prestasi. Menimbang bahwa cedera janji atau wan prestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Menimbang bahwa pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Menimbang bahwa ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka dapat dinyatakan wan prestasi dan kreditur memiliki hak untuk menuntutnya tanpa harus menunggu berakhirnya perjanjian. Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat dan tergugat, hakim berpendapat bahwa penggugat memberikan pinjaman pada tergugat sebesar 90 juta rupiah dan harus dibayar sesuai dengan surat pengakuan hutang nomor B203-25-07-2012 adalah fakta. Lalu menimbang bahwa berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh penggugat dengan para tergugat, maka para tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi. Oleh karena itu, petitum 2 gugatan penggugat dikabulkan. Menimbang bahwa petitum 3 gugatannya, penggugat memohon agar pengadilan menghukum tergugat 1 dan 2 untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman atau kreditnya kepada penggugat, yaitu sebesar Rp72.164.129. Lalu apabila tergugat 1 dan 2 tidak dapat melunasi seluruh sisa pinjaman secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan tanah atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM nomor 329 tanggal 19 November 2009 yang mengatasnamakan Fadli Bakari yang dijaminkan kepada penggugat dilelang dengan perantara kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau disebut dengan KPKNL, dan
Hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman atau kredit tergugat 1 dan 2 kepada penggugat. Menimbang bahwa terhadap petitum 3 gugatan penggugat, hakim berpendapat bahwa tergugat 1 dan 2 telah berhenti memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan sehingga petitum 3 gugatan penggugat dapat dikabulkan. Menimbang bahwa tentang pelaksanaan lelang terhadap agunan tanah atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM nomor 329 tanggal 19 November 2009 atas nama Fadli Bakari yang dijaminkan kepada penggugat, menurut hakim harus diajukan gugatan tersendiri untuk itu dan tidak dapat diajukan melalui prosedur gugatan sederhana karena terkait hal tersebut telah menyangkut tentang kepemilikan hak atas tanah dan bangunan in casu, sehingga permintaan penggugat untuk melelang tanah ditolak. Menimbang bahwa pada petitum 4, gugatan penggugat memohon agar pengadilan negeri menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau disebut dengan konservatoir beslak terhadap objek dalam SHM nomor 329 tanggal 19 November 2009 atas nama Fadli Bakari. Menimbang bahwa peletakan sita dilaksanakan atas permohonan peletakan, akan tetapi sampai dengan saat ini penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita. Maka dengan demikian sita dalam perkara ini tidak pernah dilakukan. Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan terhadap objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Gorontalo, maka petitum 4 tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Menimbang bahwa pada petitum 5 gugatan penggugat memohon agar pengadilan negeri menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Menimbang bahwa penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya dalam perkara ini, sedangkan dalil bantahan dan bukti-bukti yang diajukan para tergugat dalam perkara ini tidak dapat mematahkan bukti-bukti penggugat tersebut. Sehingga dalam perkara ini penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memenangkan perkara sedangkan para tergugat sebagai pihak yang kalah. Sehingga cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum 5. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, ternyata gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian sehingga petitum 1 gugatan penggugat harus ditolak. Dan selanjutnya menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian, serta menolak selain dan selebihnya. Mengingat ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya, maka hakim mengadili yang pertama yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Yang kedua, menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat adalah cedera janji kepada penggugat. Yang ketiga, menghukum para tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman atau kreditnya termasuk pokok dan bunga kepada penggugat sejumlah Rp72.164.129. Lalu yang keempat, menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp514.000. Lalu yang kelima, menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Jadi pada kasus ini menurut saya, mengingat bahwa pihak tergugat telah terbukti melakukan pinjaman dan tidak membayar sesuai dengan perjanjian dalam surat pengakuan hutang nomor B203 atau 25 atau 07 atau 2012 tanggal 25 Juli 2012 yang mengakibatkan penggugat mengalami kerugian atas penunggakan tersebut. Lalu berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dan pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri
yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Jadi dari kasus di atas ini kita dapat melihat bahwa tergugat dapat dinyatakan lalai, sehingga menurut saya keputusan hakim sudah sesuai dengan dasar hukum.